Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di SMA Muhammadiyah Toboli Podcast. Menginspirasi, mengedukasi, dan berani berkarya. Oke, sahabat literasi, di sini saya sebagai moderator yang bernama Monia Monica STR SI, dan di samping saya ini ada bintang tamu spesial yang bernama Ibu Desi Aridesi SPD SH MPD. Say hai Ibu. Hai. Nah, kita kenalan singkat yuk bersama Ibu Desi Aridesi. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aridesi. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan juga diamanahkan menjadi wakil kesiswaan. Ini sudah tahun kelima. Dan saya juga diamanahkan menjadi ketua SPMB. Cocok banget. Ini sudah tahun ke-6. Tepuk tangan guys. Mungkin itu perkenalan singkat ya dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Wah, berarti Ibu di SMA Muhammadiyah Toboli ini udah berapa tahun Ibu? Kurang lebih ini tahun ke-9 saya berada di SMA Muhammadiyah Toboli. Masya Allah, berarti Ibu sudah mengenyam asam, pahit, manis di SMA Muhammadiyah Toboli ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke guys, berarti sesuai dengan topik kita nih. Topik kita kali ini adalah sistem penerimaan siswa baru Ibu. Nah, di sini kebetulan sekali guys ya, di sini bintang tamu kita ini ketua SPMB di SMA Muhammadiyah Toboli ini. Oke teman literasi, kita lanjut dengan pertanyaan pertama Ibu. Ibu, apa sih perbedaan utama SPMB di SMA swasta dibandingkan dengan SMA negeri? Dan bagaimana sih sekolah swasta ini membangun daya tariknya sendiri Ibu? Oke, jadi pada dasarnya perbedaan utama penerimaan dari sekolah negeri dan sekolah swasta yaitu pada mekanisme seleksi dan fleksibilitas penerimaannya, di mana sekolah negeri itu mengikuti kebijakan pemerintah yang mengatur jalur penerimaan, di mana ada jalur domisili, kemudian ada afirmasi, prestasi, maupun juga ada jalur mutasi. Nah, sedangkan untuk sekolah swasta kita lebih fleksibel karena kita dapat menyesuaikan dengan visi, misi sekolah, dan juga tujuan sekolah. Dan untuk membangun daya tarik sekolah, sekolah swasta tentunya berfokus pada pengembangan program unggulan, kemudian juga kualitas layanan pendidikan, prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga pembinaan karakter serta penyediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Berarti kalau di SMA swasta ini, terutama di SMA Muhammadiyah Toboli, ini berarti tidak melalui kebijakan pemerintah ya Ibu ya? Iya, karena kita pada dasarnya sifatnya inden. Jadi bisa kita bilang setiap tahun itu kita selalu buka, termasuk pada saat peserta didik di kelas 10 masuk ajaran baru. Nah, kita biasanya langsung kembali menerima calon siswa-siswi untuk tahun berikutnya. Oke, berarti sedikit kalau diukur sedikit lebih mudah ya masuk ke swasta. Kita lebih fleksibel sifatnya. Oke Ibu, berarti kalau kalau SMA swasta ini lebih fleksibel ya, nggak justru di jalur domisili, afirmasi kan dan sebagainya. Oke, lanjut Ibu dengan pertanyaan selanjutnya. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi SMA swasta dalam mendapatkan peserta didik baru di tengah persaingan dengan sekolah negeri dan sekolah swasta lainnya?
Jadi tantangan terbesar kita itu adalah persaingan yang semakin ketat ya, baik itu terhadap sekolah negeri maupun sekolah swasta yang lainnya. Karena kita tahu bahwa sekolah negeri itu banyak peminatnya karena memang secara biaya itu lebih terjangkau. Dan juga kita tentunya bersaing dengan sekolah-sekolah swasta lainnya yang mereka memiliki program unggulannya masing-masing. Oleh sebab itu, sekolah harus terus berinovasi dengan program unggulan yang sudah ada, kemudian meningkatkan layanan pendidikannya, dan juga tentu membangun citra yang positif ya, serta melakukan promosi baik itu secara langsung maupun melalui sosial media. Oke, untuk bicara tentang program unggulan Ibu ya, apa sih program unggulan di SMA Muhammadiyah Tobuali ini yang selalu konsisten Ibu? Sampai Ibu kan bilang Ibu sudah berpengalaman di sini hampir 10 tahun ya. Apa sih yang tidak bisa diubah, yang konsisten anak muridnya, baik gurunya, baik pegawainya, dan semua warga sekolah di SMA Muhammadiyah Tobuali ini? Oke, jadi kita di SMA Muhammadiyah Tobuali memiliki program yang namanya program 7 Sunnah Harian. Nah, di mana yang pertama itu adalah berwudu. Nah, berwudu ini dilakukan pada pagi hari sebelum kita melaksanakan sholat duha. Ada yang memang mereka berwudu dari rumah, ada juga yang mereka laksanakan di sekolah, dan itu sudah difasilitasi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah sholat duha. Jadi ini juga program unggulan kita di SMA Muhammadiyah Tobuali, di mana siswa-siswi melaksanakan sholat duha setiap pagi yang didampingi oleh wali kelasnya. Jadi mereka melaksanakannya di ruang kelasnya masing-masing. Berbeda ketika mereka sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid kita, namanya Masjid Muhammad Thohir. Nah, untuk sholat duha dilaksanakan di kelasnya yang dipantau langsung oleh wali kelas. Dan berikutnya setelah sholat duha adalah mereka beristighfar. Kemudian ada kegiatan membaca atau tadarus Quran setelah mereka beristighfar. Kemudian berikutnya adalah sholat berjamaah yang kita laksanakan di sekolah, yaitu sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Kemudian ada program kita sedekah. Nah, sedekah ini kita tuangkan juga dalam GJBB, Gerakan Jumat Bagi Beras, dan juga kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian juga ada program sholat tahajud yang mana mereka melaksanakan di rumah, dan juga di sini kita pantau melalui kegiatan malam bina iman dan takwa. Jadi kita ada pembinaan, walaupun ya tidak setiap anak itu hadir di malam bina iman dan takwa karena mereka sudah memiliki jadwalnya masing-masing. Jadi kurang lebih 1 bulan sekali mereka akan melaksanakan malam bina iman dan takwa di sekolah. Jadi mereka nginep di sekolah yang juga nanti akan dipantau langsung oleh ustadz kita yang ada di sekolah dan juga guru-guru pendamping yang lainnya. Oke, teman literasi, berarti di sini sangat unggul sekali ya masalah program 7 Sunnah Hariannya harus berjalan. Makanya disebut program unggulan karena program ini ya, kebetulan saya ini alumni SMA Muhammadiyah Tobuali tahun 2015 ya Ibu. Nah, kami itu dari zaman HP Black Center itu udah diingatkan oleh kepala sekolah Ibu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya Ibu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga SMA Muhammadiyah Tobuali semakin berjaya lewat 7 program Sunnah Harian ini. Kalau dulu zamannya Ibu Monia jumlah siswanya berapa? Masya Allah, sangat miris sekali. Sejumlahnya kemarin tuh angkatan saya itu 13 Ibu.
13 orang. Tapi berkat program 7 sunnah harian ini yang setiap malam, setiap tahajud, setiap subuh diingatkan terus kepala sekolah Ibu untuk bangun, ayo sholat tahajud, ayo sholat subuh, diingatkan terus Ibu. Alhamdulillah berkat itu, alhamdulillah SMA Muhammadiyah Toboli ini gedungnya bertingkat. Dulunya cuman batang kelapa Ibu, pohon kelapa ya, banyak rumput hijau, dan sekarang lihat rumput hijau aja. Dan sekarang berapa jumlahnya? Dan sekarang Masya Allah 700. Hampir berapa Ibu? 700. Hampir 730-an anak. Masya Allah, tepuk tangan buat SMA Muhammadiyah Toboli. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana sih Bu SMA Muhammadiyah Toboli ini memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menjangkau calon siswa dan orang tua dalam proses SPMB ini Bu? Oke, jadi alhamdulillahnya SMA Muhammadiyah Toboli sudah memiliki beberapa sosial media ya. Di antaranya kita aktif di TikTok, kemudian ada Facebook dan juga Instagram, dan kita juga memiliki website. Nah, jadi sosial media ini kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait penerimaan peserta didik. Jadi orang tua atau masyarakat bisa mengakses informasi menjadi lebih mudah. Dan juga tentunya kita memanfaatkan sosial media ini tidak hanya tentang penerimaan peserta didik baru, tetapi juga kita menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Muhammadiyah Toboli. Termasuk kita punya program yang kita jalankan setiap tahunnya, yaitu studi tiru, ya hampir mirip dengan studi banding ya. Karena kita berencana setiap tahunnya itu keluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak anak-anak ya untuk berkunjung. Kalau yang terakhir di akhir tahun 2025 itu kita mengunjungi Bali. Jadi berangkat bersama ya, kita berangkat bersama siswa-siswi, kemudian didampingi oleh guru dan kepala sekolah. Kita mengunjungi beberapa kampus yang juga harapannya menambah motivasi anak-anak kita agar mereka lebih antusias nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, selain program ini kita juga menginformasikan lewat sosial media, yaitu prestasi siswa-siswi kita baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa dibuka gitu ya, biar semakin kenal gitu dengan SMA Muhammadiyah Toboli, karena semuanya kita share gitu melalui sosial media, karena memang tidak dipungkiri saat ini masyarakat banyak mengenal SMA Muhammadiyah Toboli, salah satunya melalui sosial media. Jadi alhamdulillahnya melalui sosial media ini kita pun juga lebih mudah untuk mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait SMA Muhammadiyah Toboli. Biar lebih terkenal Ibu ya, biar lebih terkenal dan biar lebih update gitu tentang apa sih yang setiap hari itu prestasi apa gitu kan yang diraih kan, benar Ibu ya? Iya, jadi biar masyarakat juga paham bahwa kita bukan hanya slogan saja, tetapi memang kita menginspirasi sesuai dengan podcast kita, yaitu menginspirasi, mengedukasi, dan berani berkarya. Nah, dengan berani berkarya, sekolah kita juga kita juluki sebagai School of Innovation. Jadi kita terus berinovasi dari program yang sudah ada, kita terus berkarya untuk mengembangkan SMA Muhammadiyah Toboli ini agar semakin baik, semakin dikenal oleh halayak ramai. Oke, nah teman literasi itu dari Ibu Desi Adidesi tentang memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi SMA Muhammadiyah Toboli ini udah punya semuanya ya Bu ya, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube juga ada Bu ya. Iya. Dan website juga. Jadi setiap hari itu update teman literasi. Setiap hari itu update dan tidak
ketinggalan berita-berita hot news. Oke. Dan satu lagi Bu Monia, bahwa kalau misalnya ada pertanyaan boleh Langsung mengirimkan DM, pesan inbox ya boleh lewat Oke. inbox ataupun DM, karena ada beberapa tipe anak ya, kadang kalau lewat WhatsApp itu mungkin agak gimana begitu ya. Jadi kalau misalnya lewat DM biasanya itu lebih bebas gitu mau bertanya terkait tentang SMA Muhammadiyah Tobo Ali, termasuk tentang SPMB ini. Jadi jangan sungkan ya Ibu ya Ya. untuk inbox, direct messenger ke Instagram, YouTube, baik ke Facebook. Jadi jangan sungkan ya teman literasi, langsung saja ke akun kami, langsung DM. Apa sih yang kalian inginkan? Misal Bu, saya ini nih, Bu ini, baik orang tua maupun anak-anak. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Apa sih strategi yang efektif untuk memperkenalkan budaya, prestasi, dan keunggulan SMA Muhammadiyah Tobo Ali ini kepada calon siswa dan orang tua Ibu? Baik, strategi yang efektif adalah memberikan pengalaman langsung kepada calon siswa dan orang tua. Nah, hal ini kita lakukan melalui beberapa kegiatan sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi sendiri itu dilakukan ada tim SPMB SMA Muhammadiyah Tobo Ali yang langsung terjun ke sekolah-sekolah khususnya yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Nah, tim SPMB melakukan sosialisasi terkait SMA Muhammadiyah Tobo Ali, termasuk tata cara atau mekanisme penerimaannya seperti apa, yang mana kita memang sedikit berbeda dari sekolah negeri ya, karena kita juga lebih fleksibel. Jadi kita sosialisasikan akan hal itu, kemudian persyaratannya apa saja, kemudian kita juga sosialisasikan mengenai beasiswa yang ada di SMA Muhammadiyah Tobo Ali, karena kita juga ada yang namanya beasiswa melalui jalur prestasi. Nah, prestasi ini bisa akademik maupun non akademik. Nah, tentu hal ini harus kita sosialisasikan. Kemudian strategi berikutnya adalah SMA Muhammadiyah Tobo Ali ini mengadakan lomba dengan melibatkan pesertanya dari anak-anak yang ada di sekolah menengah ya, atau dari SMP yang ada di Bangka Selatan ini. Jadi secara tidak langsung dengan adanya lomba-lomba tersebut, mereka hadir ke SMA Muhammadiyah Tobo Ali dan melihat situasi, kondisi serta lingkungan yang ada di sekolah ini. Jadi tanpa kita banyak mungkin memperkenalkan, tapi mereka bisa langsung melihat, oh ternyata apa yang tadinya hanya disosialisasikan di sekolah mereka. Nah, pada saat lomba itu mereka melihat secara langsung yang tadi disosialisasikan, jadi mereka paham, oh ternyata seperti ini fasilitasnya, kegiatannya. Jadi kita melalui kegiatan lomba tadi banyak hal seperti itu yang dapat kita sampaikan kepada calon gitu ya, kepada calon peserta didik yang ada di sekolah menengah. Oke, nah itu untuk calon ya. Kalau untuk ke orang tuanya gimana Ibu? Biar misalnya ya, kalau anaknya ini masuk SMA Muhammadiyah dan orang tuanya tuh tahu tuh setiap hari perkembangannya, masuk atau tidaknya. Anak-anak kan zaman sekarang dia Benar. sekarang Gen Z ya. Nah, Gen Z itu kan banyak akalnya Bu. Bilang ke sekolah, tahu-taunya nggak nyampe ke sekolah. Bilang ini, tahu-tahu ini bolos ya. Gimana itu Bu? Itu kan tadi untuk calon nih, untuk kepada orang tua yang sudah yakin masuk ke sini anaknya yang sudah masuk, gimana Ibu? Oke. Jadi begini ya Bu Monia, jadi kita setiap kelas ya itu sudah ada grup orang tua. Jadi setiap kelas itu tidak hanya grup siswanya saja, tetapi kita memang memiliki grup khusus yang ada orang tuanya. Nah, di mana bisa saya katakan bahwa wali kelas ya, guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah Tobo Ali ini memang benar-benar luar biasa. Masya Allah. Karena bisa dibilang itu hampir 24 jam mereka memantau. Salah satunya pada saat sekolah aktif
mereka pada pagi hari setelah sholat duha mengirimkan dokumentasi kegiatan sholat duha, beristighfar dan lain sebagainya yang dilaporkan di grup orang tua, termasuk tentang kehadiran yang tadi Ibu Monia tanyakan. Jadi ketika pagi hari itu sudah di-share di grup orang tua, siapa-siapa yang misalnya ada yang sakit, izin, ataupun yang tidak hadir tanpa keterangan. Nah, sehingga melalui hal ini orang tua pun langsung tahu gitu. Oh, bahwa anaknya benar-benar hadir ke sekolah atau mereka hanya datang berangkat dari rumah tetapi tidak sampai ke sekolah, seperti itu. Jadi semuanya dapat terpantau, termasuk nanti pada saat sholat zuhur dan juga sholat asar berjamaah. Berarti diinfoin terus ya Bu ya, terbaru anak ini misalnya zuhurnya nggak ada, hilang misalnya, asar juga hilang, tahu bolos ya Bu ya. Ya, jadi kita tetap memantau dengan kerjasama juga dengan guru BK ya dan juga guru-guru pendamping yang lainnya. Jadi di sini kita tidak bekerja sendiri tetapi saling kerjasama yang baik di antara wali kelas, guru pendamping maupun guru BK-nya. Jadi orang tua pun terus mendapatkan update informasi dari pihak sekolah. Berarti di sini memang wali kelas terutama ya Bu ya, sebagai benar-benar orang tua kedua di sini Bu ya. Betul, benar-benar orang tua kedua yang sama SMA Muhammadiyah Tobolali ini siswa-siswinya. Dan juga untuk orang tua di rumah pada saat libur gitu ya, karena kan terus dipantau ya, terutama misalnya liburan panjang, entah itu akhir semester atau liburan kenaikan kelas, itu orang tua juga diminta memantau karena kan untuk gurunya tidak bisa setiap hari ya, ada saatnya yang memantau itu orang tua atau wali di rumah. Nah, dengan melalui grup tadi orang tua pun bisa mengirimkan kegiatan-kegiatan anaknya di rumah atau langsung dikirim oleh anak-anaknya. Jadi misalnya mereka sudah melaksanakan sholat duha ataupun mereka sudah membaca Quran, itu disampaikan. Dan melalui buku kontrol tadi tentunya memberikan kemudahan juga baik itu bagi orang tua maupun guru ya, melihat apakah mereka benar-benar melaksanakan, karena di situ kan ada farab orang tua ya ketika dilaksanakan di rumah. Dan kami yakin orang tua dapat bekerja sama ya untuk bersama-sama untuk membangun karakter atau memperbaiki karakter yang mungkin jika sebelumnya tidak terbiasa bangun sholat tahajud. Nah, melalui program ini tentu harapannya mereka menjadi terbiasa, walaupun mungkin dimulai dari 2 rakaat, tetapi ketika hal itu sudah rutin mereka laksanakan, maka insya Allah kedepannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, amin. Semoga siswa-siswi SMA Muhammadiyah Tobolali ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau lulusan SMA Muhammadiyah Tobolali ini udah pintar tahajud ya Ibu ya. Bukan pintar sih, masalah sudah setiap hari untuk tahajud. Misalnya minimal aja 1 minggu sekali tahajud udah luar biasa, Masya Allah. Jadi untuk di SMA Muhammadiyah Tobolali ini selain ada program unggulannya, untuk kerjasama ke orang tuanya itu harus gimana ya, harus baik juga Bu ya. Tentunya. Nah, harus jadi ada komunikasi di arah. Harus komunikasi di sini juga, maksudnya di SMA Muhammadiyah Tobolali ini juga tidak ada yang namanya wali kelas tidak kenal sama orang tua anaknya Bu ya, harus kerjasama dengan baik, karena kerjasama dengan baik itu akan menghasilkan hal yang lebih baik Bu ya. Oke, di sini udah di tahap akhir ya sesi tanya jawab kita. Nah, kita mau dengar nih closing statement-nya langsung oleh Ibu Desi Aridesi. Silakan Ibu. Pendidikan bukan sekedar menuntaskan jenjang sekolah, melainkan tentang membentuk karakter, memperluas wawasan, dan menyediakan generasi yang memberi makna tentang arti masa depan. SMA Muhammadiyah Tobolali hadir dengan komitmen itu. Kami
senantiasa menanti putra-putri terbaik untuk bertumbuh dan berprestasi bersama kami. Tepuk tangan buat Ibu Desi Aridesi, SH, SPD, MPD. Terima kasih Ibu telah membersamai di SMA Muhammadiyah Toboli podcast ini. Next lanjut, semoga Ibu berkenan lagi di sini, kita bincang-bincang lagi ya Ibu ya. Insya Allah. Oke Ibu, kita tutup bersama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.